Perkenalkan, saya Hermini Gilda Priliana Wulandari dengan nomor mahasiswa 19441688 GE 09027. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sumber daya lahan dan air yang dilakukan pada suatu DAS. Analisis sumber daya lahan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode scoring dan yang kedua adalah metode matching. Metode matching terbagi menjadi dua jenis, yaitu weight factor matching dan arithmetic matching. Metode weight factor matching mengklasifikasikan kemampuan lahan ke dalam kelas terendah dari parameter yang digunakan. Misalnya, pada salah satu parameter, misal kemiringan lereng, kelasnya adalah kelas 3, maka parameter terendah pada satuan unit lahan tersebut adalah kelas 3. Kemudian untuk arithmetic matching, yaitu mengklasifikasikan kemampuan lahan ke dalam dominasi jumlah kelas terbanyak dari parameter yang digunakan. Misalnya, pada satuan unit lahan scrap foot slope, terdapat mayoritas parameternya adalah kelas 4, maka pada satuan unit lahan tersebut, kelas kemampuan lahannya adalah kelas 4. Untuk analisis sumber daya air, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode tone weight meter dan metode recharge coefficient. Metode tone weight meter digunakan untuk menghitung neraca air dan ketersediaan air meteorologis, sedangkan recharge coefficient digunakan untuk menghitung potensi atau ketersediaan air tanah. Analisis sumber daya air juga dilakukan untuk menganalisis kebutuhan air pada berbagai bidang kehidupan. Contohnya yaitu kebutuhan air domestik, yang biasa dilakukan untuk menghitung kebutuhan air yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, kemudian peternakan, pertanian, perikanan, sekolah, industri, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Kebutuhan air yang dianalisis digunakan untuk mengetahui kondisi kekritisan air pada lokasi tersebut. Kekritisan air dapat dihitung dengan indeks pemakaian air dan indeks kekritisan air. Indeks kekritisan air didapatkan dengan membagi kebutuhan air dengan ketersediaan air dan dikalikan dengan 100%. Pada kategori kurang dari 50%, maka lokasi tersebut termasuk dalam kategori belum kritis. Hasil dari analisis sumber daya lahan dan air ini diharapkan dapat membantu untuk merancang atau merencanakan tata guna lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan dan dengan tetap melestarikan sumber daya airnya. Tata guna lahan ini dibuat agar sumber daya lahan dan air yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan juga berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Terima kasih.